Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Devinalita. Dan Alhamdulillah kita bisa memasuki Ramadan hari keempat. Dan Alhamdulillah betapa indahnya bisa menjalani Ramadan bersama keluarga tercinta. Bulan yang penuh berkah ini adalah salah satu pengingat bahwa keluarga adalah salah satu nikmat besar yang Allah kasih buat kita. Tapi ada kalanya kita pernah berpikir tentang bagaimana cara menjaga keluarga kita agar tetap dalam kebaikan dan ibadah, bahkan saat kita tidak lagi bersama mereka. Mungkin kita perlu mempelajari salah satu doa yang istimewa ini, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang begitu mencintai keluarganya dan menyerahkan sepenuhnya masa depan mereka kepada Allah. Coba kita ingat kembali bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah gersang tanpa tumbuhan dan air. Sebuah tindakan yang tidak hanya menuntut keberanian, tapi juga keimanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka bukan karena Nabi Ibrahim itu tidak peduli atau tidak sayang lagi sama mereka, melainkan karena ia sepenuhnya taat kepada Allah, dan Nabi Ibrahim tahu bahwa hanya Allah yang bisa menjaga keluarganya. Usai kondisi itu, Nabi Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah. Ia tidak hanya memohon perlindungan fisik untuk keluarganya, tapi juga memohon agar keturunannya kelak tetap berada di jalan ibadah, khususnya dalam mendirikan sholat. Dan doa ini terabadikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Bunyinya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Doa ini itu menunjukkan pengakuan Nabi Ibrahim atas keterbatasannya sebagai manusia. Ia menyadari bahwa tanggung jawab sebagai kepala keluarga tidak berhenti pada fisik semata, tapi juga membutuhkan campur tangan Allah untuk menjaga keimanan dan ibadah keluarganya. Di zaman sekarang, tidak sedikit kepala keluarga yang merasa bahwa mereka itu mampu menjaga keluarganya hanya dengan usaha mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa dengan harta yang cukup, pendidikan yang baik, atau lingkungan yang mendukung, maka masa depan keluarga sudah terjamin. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim, seorang nabi yang begitu dekat sama Allah, yang doanya pasti diijabah sama Allah, tetap memohon bantuan sama Allah untuk menjaga keluarganya, terutama dalam urusan ibadah. Kemudian ayo kita telusuri doa ini lebih dalam dengan memahami bagian-bagian kecilnya. Yang pertama, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah inti dari keimanan seorang mukmin, ibadah yang menghubungkan langsung manusia dengan Tuhannya. Dan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amalannya menjadi tidak baik. Nah, dalam permohonannya ini, Nabi Ibrahim tidak hanya meminta kemampuan untuk mendirikan sholat, tapi juga konsistensi dalam melakukan ibadah sholat. Kata muqimus shalah itu menggambarkan lebih dari sekedar ritual. Itu adalah bentuk kepatuhan total di mana hati, jiwa, dan tindakan semuanya harus tunduk sama Allah. Jadi sholat itu teman-teman bukan hanya sekedar ritual ibadah, tapi juga tentang bagaimana menautkan hati kita sama Allah, ketundukan kita sama Allah, dan ketaatan kita sama Allah. Kemudian kenapa Nabi Ibrahim memulai dengan sholat? Karena sholat itu adalah tiang agama, dan tanpa bantuan Allah, tidak ada manusia yang mampu menjaganya dengan baik. Nabi Ibrahim tahu, menjaga hati untuk tetap konsisten dalam sholat bukanlah perkara yang mudah. Dalam tafsir Imam Baqai disebutkan, sholat adalah ibadah yang membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah untuk bisa dilaksanakan secara konsisten. Dan Nabi Ibrahim menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, bahkan orang yang beriman pun bisa tergelincir dalam kelalaian. Dan dalam tafsir Imam Baqai juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memahami bahwa sholat adalah jembatan untuk menuju rahmat Allah, bentuk kedudukan tertinggi. Dengan memulai doanya dengan permohonan ini, Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk selalu menjadikan sholat sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kemudian, wa min dzurriyyati, dan sebagian dari keturunanku. Di sini Nabi Ibrahim menunjukkan kerendahan hati yang begitu dalam. Ia menyadari bahwa iman dan ibadah adalah anugerah Allah, bukan sesuatu yang bisa diwariskan secara otomatis. Dalam tafsir Imam Alusi dijelaskan bahwa dengan menggunakan frasa wa min dzurriyyati dan sebagian dari keturunanku, Nabi Ibrahim mengakui bahwa tidak semua keturunannya akan mendirikan sholat.
Makanya Nabi Ibrahim tetap memohon sama Allah untuk tetap dijaga dalam ibadah. Ini juga pengingat bagi kita bahwa tugas kita adalah mendidik anak-anak dan keluarga, tetapi hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah. Karena sebesar apapun usaha kita untuk menjaga keluarga kita, ada keterbatasan kita sebagai manusia. Kadangkala ada anak yang lahir dari ibu dan ayah yang solih, tapi anaknya itu tidak solih gitu. Ada faktor-faktor yang di luar kendali kita sebagai manusia dan cuman Allah yang bisa menghandle-nya dengan penjagaannya. Dan sebagai orang tua, kita hanya dituntut untuk mendidik anak dengan baik. Urusan bagaimana hasilnya itu di tangan Allah. Jadi jangan menyalahkan orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, kemudian anak itu tergelincir entah karena pergaulan atau apa. Karena itu sudah bukan bagian dari ikhtiarnya gitu, sudah masuk dalam qadarullah. Terus kita mempertanyakan apakah kedua orang tuanya itu tidak berdoa? Nah, di sini perlu kita pahami bahwa anak itu juga bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Jadi mungkin Allah memilih kedua orang tua ini untuk menjadikan anaknya sebagai ujian. Dan hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sholat bukan hanya sekedar kewajiban individu, tapi juga tanggung jawab yang harus ditanamkan dalam keluarga. Dan menanamkan kebiasaan sholat dalam keluarga sejak dini adalah langkah penting untuk menjaga keimanan. Karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menjadikan sholat sebagai prioritas akan lebih mudah memahami bahwa sholat adalah hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Nabi Ibrahim saja memahami betapa sulitnya menjaga konsistensi dalam sholat tanpa pertolongan Allah. Sehingga ia meminta bantuan kepada Allah untuk menjaga ibadah ini tetap teguh dalam keluarganya. Seringkali kita merasa cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang terbaik, lingkungan yang mendukung, atau nasihat-nasihat bijak kepada anak-anak kita. Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa semua itu tidak cukup tanpa melibatkan Allah. Iman dan ibadah itu adalah anugerah dari Allah, dan doa adalah cara memohon agar keluarga kita diberikan kekuatan untuk menjaganya. Sebagai orang tua ataupun anggota keluarga, coba deh kita renungin, sudahkah kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan dan langkah yang kita ambil untuk keluarga kita? Atau apakah kita sering merasa cukup dengan usaha kita sendiri? Kalau Nabi Ibrahim saja merasa bahwa nggak semua keturunannya itu bisa mendirikan sholat, apalagi kita yang manusia biasa. Kita yang harusnya lebih sering memanjatkan doa ini sama Allah. Karena kita tuh bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada. Kita cuman manusia biasa yang bergelimang dosa gitu. Dan dengan lingkungan kita yang seperti ini, gak menutup kemungkinan bahwa kita ataupun keturunan kita itu akan susah mendirikan sholat gitu. Makanya kita harus banyak-banyak minta sama Allah penjagaan untuk kemudahan dalam mendirikan sholat. Kemudian Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan kami kabulkanlah doaku. Setelah memohon untuk diri sendiri dan keturunannya, Nabi Ibrahim menegaskan permohonannya agar Allah menerima doanya. Kata taqabbal berarti menerima dengan keridhaan, menunjukkan harapan Nabi Ibrahim bahwa semua doa yang ia panjatkan diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim loh, Nabi yang taat sama Allah, Nabi yang dekat sama Allah. Nabi Ibrahim masih berdoa untuk Allah mengabulkan doanya, masih memohon gitu, padahal sudah jelas doa Nabi Ibrahim itu diijabah. Apa kabar sama kita yang gak ada jaminan doa kita diijabah sama Allah? Maka berdoalah sama Allah, minta sama Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan permohonan ini juga mengandung rasa rindu Nabi Ibrahim terhadap Allah. Ia tidak hanya ingin doanya terkabul, tetapi juga ingin merasakan kedekatan dengan Allah melalui doa-doanya. Dan ya, seperti yang kita bahas kemarin, doa itu bukan hanya sekedar apa yang kita minta, apa yang kita ingin, tapi tentang bagaimana membangun konektivitas dan hubungan kita sama Allah. Karena akan beda teman-teman rasanya, hati yang jarang berdoa dan hati yang sering berdoa. Dan libatkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Lanjut, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua orang mukmin. Bagian ini tuh adalah puncak kelembutan hati Nabi Ibrahim. Ia memulai dengan permohonan ampun untuk dirinya sendiri, menunjukkan sifat rendah hati atas pengakuan dari kelemahannya sebagai manusia. Setelah itu, Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk kedua orang tuanya, meskipun ia tahu bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa permohonan ini adalah bentuk pemenuhan janji Nabi Ibrahim kepada ayahnya sebelum ia mengetahui kebenaran. Dan yang luar biasanya adalah bagaimana Nabi Ibrahim memperluas doanya untuk seluruh umat mukmin. Dan ini adalah bentuk cinta Nabi Ibrahim kepada sesama manusia yang beriman. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk tidak hanya sekedar mendoakan diri kita sendiri, keluarga kita, tapi juga mendoakan orang-orang mukmin.
Makanya teman-teman jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin beda negara, apalagi saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di Palestina, di Gaza, terus di tepi barat. Jangan lupakan mereka, jangan lupakan untuk menyebut mereka dalam setiap untayan doa kita. Karena bagaimanapun, meskipun kita beda negara, tapi kita satu akidah, kita satu agama, satu umat Rasulullah. Dan juga tetap suarakan keberpihakan kita terhadap kemerdekaan dan kemenangan kaum Palestina dan dibebaskannya Baitul Maqdis. Ini adalah pelajaran tentang keluasan hati dan cinta kepada sesama. Doa ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan seorang mukmin itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umat. Dengan mendoakan orang lain, kita tidak hanya mengikuti jejak Nabi Ibrahim, tapi juga merasakan keberkahan yang luas dalam doa kita. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan. Di dekat kepala orang tersebut terdapat malaikat yang diberi tugas untuk itu. Setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu berkata, amin dan untukmu seperti doa itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2733. Dari sini kita tahu bahwa setiap doa baik yang kita panjatkan untuk saudara kita, doa itu juga akan kembali kepada kita. Kemudian yang terakhir, yauma yaqumul hisab, pada hari perhitungan ditegakkan. Penutup doa ini membawa kita kepada momen paling agung dalam kehidupan manusia, yaitu hari perhitungan amal. Dalam tafsir Ibnu Ashur, hari hisab digambarkan sebagai momen keteguhan dan kepastian, di mana setiap amal baik dan buruk akan dihitung dengan adil. Dengan menyebut yauma yaqumul hisab, Nabi Ibrahim mengingatkan kita bahwa segala upaya kita di dunia akhirnya akan bermuara pada hari perhitungan dan hari pembalasan. Doa ini menjadi bentuk perlindungan dari rasa takut akan hal-hal buruk yang mungkin kita bawa ke hadapan Allah. Kita semua nggak tahu kita akan kembali sama Allah dalam keadaan seperti apa. Mungkin ada dosa-dosa yang belum sempat kita taubati, kemudian kita dipanggil oleh Allah. Dan ya, doa ini adalah permohonan perlindungan dari segala hal-hal buruk yang mungkin terjadi akibat dari buruknya amalan kita. Doa Nabi Ibrahim ini adalah cermin hubungan yang mendalam antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ia memulai dengan permohonan pribadi, kemudian memperluasnya untuk keturunan, dan lebih luas lagi mencangkup seluruh umat mukmin. Setiap bagian dari doa ini mengajarkan kita untuk selalu melibatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, dari ibadah hingga keluarga, dari masa kini hingga akhirat. Jadi, ayo kita jadikan doa Nabi Ibrahim ini sebagai bagian dari doa rutin kita setiap hari, terutama untuk keluarga. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan keluarga kita selain Allah. Dengan doa ini kita menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah, Sang Pemelihara terbaik. Semoga doa ini bisa menjadi pelita bagi kita dalam membangun keluarga yang diberkahi, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja sharing insight yang bisa aku sampaikan sama kalian hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan ya semoga besok kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.